Dan untuk membahasnya kami sudah terhubung dengan peneliti Pukat UGM Zainur Rahman dan kami juga sudah mencoba untuk mengundang pihak PDIP dan KPK untuk bergabung pada dialog hari ini, sore ini, namun belum bisa bergabung. Selamat sore Pak Zainur. Selamat sore Mbak Sasha. Pak Zainur, ini KPK menetapkan Hasto Kristianto, maksud saya, sekaligus dalam dua tindak pidana. Yang pertama tindak pidana dugaan tindak pidana pemberian hadiah ataupun janji ataupun suap. Kemudian yang kedua adalah menghalang-halangi proses penyidikan dan juga penangkapan terhadap Harun Masiku. Tanggapannya dulu terkait dua kasus tersebut. Ya, kita apresiasi ya atas langkah penetapan tersangka oleh KPK ini. Ini kasus umurnya sudah 4 tahun berlarut-larut, Harun Masikunya kabur, tidak bisa ditangkap. Tetapi dengan penetapan tersangka HK ini, menurut saya membuka harapan baru agar kasus ini bisa terungkap dengan utuh nantinya di depan persidangan. Kalau kita dengarkan keterangan dari KPK, ternyata Harun Masiku itu tidak bekerja sendiri. Ya. Harun Masiku itu ketika memberikan suap, dibantu, diarahkan, bahkan diberikan permodalan dari pihak-pihak lain. Nah, pihak-pihak lain inilah yang dijerat oleh KPK sebagai tersangka. Jadi saya melihat KPK firm sekali memiliki alat bukti untuk menetapkan HK ini dan juga sebenarnya satu lagi DTI sebagai tersangka. Jadi menurut saya ini sebuah kemajuan. Tinggal nanti setelah HK dan DTI ini dijadikan sebagai tersangka, harapannya bisa memutus urat nadi dari Harun Masiku sehingga bisa muncul ke permukaan, nantinya bisa ditangkap oleh KPK dan juga kemudian bisa sama-sama dituntut di depan persidangan. Jadi sekali lagi saya apresiasi KPK dan ini benar-benar menjadi awal yang baik bagi periode kepemimpinan Pak Setio Budianto. Bang Zainur, namun pertanyaan selanjutnya seperti yang tadi Anda juga sudah katakan ya, ini bukan kasus baru, kasus sudah lama, sejak 2020 Hasto Kristianto sudah pernah diperiksa juga oleh KPK. Proses penyelidikan hingga penyidikan hingga akhirnya ditetapkan jadi tersangka, mengapa membutuhkan waktu yang cukup lama, kurang lebih 4 tahun? Iya, Mbak Sasha, saya melihat di sini karena tidak lepas dari adanya obstruction of justice, perintangan penyidikan. Ya, saya juga melihat adanya kemungkinan bagaimana KPK itu diintervensi di dalam menjalankan tugas dan kewenangannya menangani perkara Harun Masiku ini. Misalnya ketika KPK melakukan pengejaran terhadap Harun Masiku, diduga Harun Masiku ini dibantu oleh pihak-pihak tertentu ketika penyidik KPK akan melakukan penangkapan dihalang-halangi. Jadi kemudian menjadi hilang nih, yaitu pihak utamanya Harun Masiku ini melarikan diri. Ketika Harun Masiku melarikan diri, KPK seakan-akan gagap untuk kemudian memproses pihak-pihak lain. Nah, sebenarnya memang itu tidak beralasan karena KPK itu sebenarnya juga sudah pernah, Mbak, misalnya DTI, Doni Trik Istiqomah ini pernah ditangkap bersama-sama dengan pihak-pihak lain loh, itu kena OTT, tetapi kemudian waktu itu dilepas lagi oleh KPK. Nah, saya melihat memang aroma adanya intervensi terhadap KPK itu sangat kuat. Nah, kemudian ketika periode kepemimpinan KPK ini berganti, kemudian Hasto Kristianto diperiksa lagi sebagai saksi, kemudian KPK yakin sudah memegang alat bukti untuk menetapkan Hasto Kristianto ini sebagai tersangka. Dan ingat, ini dua perbuatan pidana ya. Yang pertama adalah bersama-sama dengan pihak-pihak lain, yaitu Harun Masiku memberikan suap atau gratifikasi. Dan yang kedua adalah perintangan penyidikan. Nah, kalau suap dan gratifikasinya itu adalah diduga Hasto ini ya ikut mengatur, ikut terlibat, punya peran di dalam pemberian suap kepada Wahyu Setiawan. Adapun untuk perintangan penyidikannya, HK ini diduga oleh KPK ya memberikan direction, arahan-arahan agar Harun Masiku segera melarikan diri, ditelepon, kemudian juga memerintahkan untuk menenggelamkan HP agar tidak bisa diperiksa, agar kemudian bukti-buktinya menjadi hilang dan seterusnya ya. Jadi menurut saya ini KPK ketika sudah berani menyampaikan ini secara terbuka kepada publik,
aku yakin KPK sudah pegang alat buktinya, sehingga menurut saya ini merupakan satu kemajuan yang baik ya. Dan satu lagi yang saya ingin sampaikan kepada publik, kasus ini mungkin bagi sebagian pihak syarat dengan politisasi, tetapi menurut saya justru politisasinya itu terjadi di tahun 2020. Jadi harusnya kasus ini, Mbak Politisasi seperti Sasya, apa Pak di tahun 2020? itu tadi, kenapa tahun 2020 ini tidak ditetapkan sebagai tersangka DTI, HK, padahal peran dari DTI, dari HK ini sudah sangat jelas gitu ya. Kenapa bisa sampai 4 tahun gitu ya? Ya karena itu tadi adanya obstruction of justice, dihalang-halanginya KPK di dalam melakukan penyidikan, dan ketika KPK itu dipimpin di bawah kepemimpinan Firly Bahuri, memang kita mendengar banyak informasi bahwa penyidik itu juga diarahkan ya, ada gasnya, ada remnya sesuai dengan kemauan dari pimpinan waktu itu, yaitu Firly Bahuri. Nah, dengan pergantian pemimpin KPK ini gitu ya, umur kepemimpinan Pak Setio baru 4 hari langsung tancap gas. Saya tidak akan euforia dengan kepemimpinan baru di KPK, tapi saya katakan ini merupakan awal yang baik. Apakah ini hanya karena sekarang PDIP tidak di dalam kekuasaan, kemudian mudah untuk diproses secara hukum? Menurut saya itu lain hal. Yang paling Hmm. penting adalah ada alat bukti yang menunjukkan telah terjadinya tindak pidana yang diduga dilakukan oleh mereka-mereka ini, para tersangka. Kalau itu sudah dipegang oleh KPK, maka proses hukumnya harus dijalankan. Dan publik juga kadang-kadang agak bingung, Mbak Sasya. Ya dikatakan ini kan tidak ada kerugian keuangan negaranya gitu ya. Oh, kasus ini sangat serius. Ya. Kasus ini meskipun berupa suap, tidak merugikan keuangan negara, tetapi ini kasus yang mendegradasi proses demokrasi, Mbak. Hmm. Kasus yang kemudian mencederai electoral integrity ya, integritas dari pemilu. Kenapa? Karena seharusnya ketika ada seorang calon anggota DPR yang meninggal, penggantinya itu kan angka di bawahnya, Mbak, pemenang nomor Ya. 2 gitu ya. Nah, tetapi oleh Hasto dan kawan-kawan ini kemudian ingin diarahkan ke Harun Masiku. Nah, cara untuk mengarahkannya itu yang diduga melawan hukum, yaitu Hmm. dengan memberikan suap kepada komisioner KPU. Jadi itu merusak electoral integrity ya. Jadi itu perbuatan yang bahkan menciderai Hmm. kedaulatan rakyat yang disalurkan melalui pemilu. Pak Selain Sasya. itu memang perbuatan memberikan janji ataupun hadiah kepada pejabat negara memang dilarang ya Pak ya? Betul, betul. Ya dilarang, dan cara-cara suap ini kan cara-cara jalan pintas Ya. ketika misalnya cara-cara yang menurut hukum itu tidak berhasil dilakukan ya. Misalnya kemudian melakukan judicial review ke Mahkamah Agung, meminta fatwa. Ketika jalan-jalan itu tidak menghasilkan perubahan keputusan di KPU, kemudian menempuh jalan lain. Nah, jalan lain inilah yang kemudian melawan hukum, yaitu Ya. memberikan suap atau gratifikasi atau berbentuk janji kepada komisioner KPU itu. Sehingga menurut saya tidak melihat adanya arah kriminalisasi terhadap para tersangka ini gitu ya. Saya Hmm. tidak melihat adanya misalnya berbagai bentuk upaya untuk Hanya politis belaka itu tidak kasus. berarti ya Pak ya? Tidak ada, saya tidak lihat itu. Dan kalau misalnya pihak-pihak yang merasa dirugikan itu mau gitu ya, mereka bisa menempuh upaya hukum misalnya dengan mengajukan pra peradilan segera ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Saya lihat nih kalau dari keterangan dari Ketua KPK tadi, ini alat bukti yang dimiliki oleh KPK sangat solid mengenai Hmm. keterlibatan mereka di dalam pemberian suap kepada Wahyu Setiawan, juga peran mereka di dalam melakukan perintangan penyidikan. Tadi Hmm. Ketua KPK menyampaikan misalnya bahkan sampai memerintahkan Harun Masiku segera lari dengan cara menelpon, kemudian memerintahkan untuk menenggelamkan HP agar tidak bisa di tracing Ya. ya. Kemudian juga ada peran-peran lain yang itu sangat clear ya, dan menurut saya ini salah satu bentuk transparansi dari KPK, dan itu menunjukkan KPK bisa mempertanggungjawabkan proses penegakan hukum terhadap HK ini kepada publik, Mbak Zazia. Pak Zainur, kalau misalkan melihat konstruksi pasalnya, konstruksi kasusnya tersendiri, pemberian suap dan juga perintangan penyidikan tadi juga sudah disebutkan oleh Pak Zainur bahwa ini dilakukan bersama-sama karena caranya lebih sistematis. Apakah itu artinya sebenarnya bisa saja dan mungkin saja ada orang-orang lain yang lebih tinggi bahkan dibandingkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang juga terlibat? Kalau melihat dari konstruksinya. Ya, itu nanti tergantung bagaimana perkembangan penyidikannya ya. Mungkin dari sisi penentuan
Harun Masiku sebagai calon yang diusulkan untuk menggantikan Nazarudin Kemas, itu kan keputusan dari DPP PDIP. Nanti kan di dalam penyidikan maupun di persidangan akan dibuka siapa saja yang membuat keputusan tersebut. Kalau sekadar memutuskan untuk mengganti dengan Harun Masiku, itu tidak melawan hukum. Tetapi kemudian ketika ada ide, karena adanya hambatan untuk mengganti secara normal, kemudian menggunakan cara suap. Nah, siapa yang punya ide suap itu? Siapa saja yang turut terlibat, menyediakan uangnya, menghubungi pihak yang disuap, mengantarkan uang suapnya, memberi jalur-jalur pengamanan, dan seterusnya. Itu harus diproses semua oleh KPK. Yang kedua adalah ketika mengamankan tindak pidana mereka, ya, yaitu dengan melakukan perintangan penyidikan. Ya, misalnya kemudian memerintahkan Harun Masiku untuk lari, ya. Dan juga Harun Masiku ini kan dalam pelarian selama 4 tahun pasti juga mendapatkan suntikan darah segar, Mbak Sazia, ya, butuh dana untuk hidup nih 4 tahun nih. Apakah itu juga misalnya ada pihak-pihak yang membantu, misalnya memberikan transfer uang kepada Harun Masiku, membantu untuk mendapatkan identitas baru, tempat tinggal baru, membantu melintasi batas negara secara melawan hukum. Itu semua harus diungkap secara lengkap oleh KPK. Apakah itu orang di internal PDIP atau di eksternal PDIP, menurut saya tidak ada soal. Semua yang terlibat di dalam suap dan perintangan penyidikan itu harus diseret ke muka meja hijau oleh KPK tanpa terkecuali, Mbak Sazia. Itu artinya kalau kita melihat dari konstruksi kasusnya, kemungkinan besar seharusnya tidak berhenti hanya di Hasto Kristianto dan DIT ini. Ya, mestinya mungkin kalau kita lihat bagaimana ini menjadi sebuah operasi, ya, ada pihak-pihak lain yang turut membantu. Nah, siapapun yang membantu atau bahkan memiliki ide begitu, ya, memiliki ide memberikan perintah, juga turut serta melakukan kejahatan ini, semua harus diproses secara hukum. Sehingga sekali lagi bagi PDIP saya harap harus menunjukkan sikap kenegarawanan dengan yang pertama menghormati semua proses hukum yang dijalankan oleh KPK. Yang kedua, bersikap kooperatif, apalagi jika ada kader-kadernya yang misalnya dipanggil oleh KPK untuk memberikan kesaksian mengenai terjadinya tindak pidana suap dan juga obstruction of justice-nya. Dan yang terakhir, ketika misalnya PDIP merasa dizalimi, PDIP punya kanal untuk melakukan perlawanan menurut hukum, tidak keluar dari jalur hukum, yaitu misalnya dengan melakukan pra peradilan, atau yang kedua ketika menganggap insan KPK baik itu pimpinan maupun penyidik melakukan pelanggaran kode etik bisa melaporkannya kepada Dewan Pengawas KPK, sehingga menurut saya tidak perlu misalnya ada pernyataan yang disampaikan misalnya oleh salah satu petingginya bahwa akan mendatangi KPK kalau misalnya Hasto ini akan ditangkap gitu, ya. Ya, datang ke KPK sih boleh-boleh saja, tetapi kan untuk kepentingan apa begitu, ya, dan pasti tidak akan ditemui juga kalau bukan untuk kepentingan hukum. Sehingga sekali lagi, sepahit apapun ini adalah proses hukum, ini harus dijalani, dihormati. Ada cara-cara untuk melakukan perlawanan menurut hukum, tidak boleh keluar dari jalur hukum. Mbak Sazia. Baik, Pak Zainur, saya mau masuk mengenai intervensi politik. Tadi kita tidak bisa menutup mata bahwa 2020 PDIP merupakan partai yang berkuasa, tadi juga sudah disebutkan oleh Pak Zainur. Jadi ada kecurigaan-kecurigaan yang tentunya bukan tanpa dasar, adanya intervensi pada tahun 2020 tadi juga sudah dijelaskan oleh Pak Zainur. Apakah saat ini PDIP sudah tidak berkuasa? Apakah kemudian jika ada kecurigaan adanya intervensi politik juga pada penetapan kali ini? Ya, memang sebenarnya ini menjadi wilayah kerja dari Dewas untuk melakukan review kinerja dari pimpinan KPK, seharusnya begitu, ya. Karena bagi orang luar itu yang bisa dilakukan adalah pengandaian-pengandaian, melihat indikasi-indikasinya begitu, ya. Ketika sudah sangat terang benderang informasi mengenai keterlibatan seseorang, tetapi kenapa tidak diproses secara hukum begitu, ya. Dan ini juga menjadi bukti, Mbak Caca, betapa pentingnya lembaga pemberantas korupsi yang bernama KPK itu harus bersifat independen, sehingga tidak menimbulkan kecurigaan, syakwa sangka dari pihak-pihak lain. Kalau misalnya masih berada di dalam kekuasaan, tentu senang dengan KPK yang tidak independen. Tapi kalau sudah di luar kekuasaan, tentu ngeri dengan KPK yang tidak independen. Nah, inilah pentingnya KPK itu harus independen. Dan ini menjadi pelajaran betul, ya, untuk semua gitu, ya, agar bisa mendukung upaya mengembalikan independensi KPK. Sehingga kami katakan dari awal harus ada upaya untuk melakukan revisi kembali terhadap undang-undang KPK. Agar apa? Agar KPK tidak lagi di bawah pemerintah, agar KPK
pegawainya bukan merupakan pegawai negeri, agar juga pegawai KPK dan juga pimpinan KPK sepenuhnya mengabdi kepada KPK, tidak timbul dua loyalty gitu ya. Sehingga apa? Sehingga KPK tidak akan condong misalnya kepada pemerintah yang saat ini sedang menjabat. Nah, kemudian kalau KPK-nya independen tidak akan muncul, Mbak, dugaan apakah dulu 2020 PDIP masih ada di Baik. dalam kekuasaan, sedang berkuasa, itu bisa melakukan intervensi kepada KPK. Sekarang sudah di luar pemerintahan, kemudian mendapatkan karmanya begitu ya. Sehingga yang seperti itu akan hilang kalau KPK itu diberikan derajat independensi. Dan menurut saya ini perlu direnungkan betul ya oleh semua partai, karena siapapun bisa Baik, Pak bersiapah Zainur. sangka begitu ya. Nah, Baik. sehingga itu Mbak Sasha menurut Baik, saya Pak Zainur menghormati terakhir proses hukum singkat ini saja. juga menjadi pelajaran. Baik, Pak Ya. Zainur terakhir singkat saja, KPK menyatakan akan segera menahan Hasto Kristianto. Untuk melakukan penahanan setelah menetapkan tersangka ini, KPK langsung bisa melakukan upaya paksa menangkap atau harus memanggil terlebih dahulu kemudian baru ditahan. Singkat saja. KPK bisa langsung melakukan penahanan, tidak ada kewajiban bagi KPK untuk memeriksa sebagai tersangka dulu, karena sebelumnya sudah Baik. diperiksa sebagai saksi begitu ya. Dan ini sangat penting Mbak Saja untuk segera dilakukan penahanan terhadap tersangka. Resiko tersangka ini melarikan diri, menghilangkan barang bukti atau mengulangi perbuatan ini sangat tinggi. Kalau kita lihat Harun Masiku saja sampai sekarang belum ditemukan oleh KPK. Nah, kalau tidak dilakukan penahanan kepada dua tersangka yang baru ini, kita khawatir nanti bisa menjadi tiga tersangka yang Ya. kabur nih. Sehingga sekali lagi kita menunggu KPK segera melakukan penahanan, dan kalau dilakukan penahanan Mbak Sasha, itu kemudian KPK dibatasi oleh waktu untuk menyelesaikan perkara ini. Ya. Jadi kita tunggu saja kinerja dari Ketua KPK yang baru Setio Budianto, Mbak Sasha. Baik, terima kasih peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi UGM Zainur Rahman telah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Newsroom.